Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang Inventory Management of Independent Demand atau sambungan dari materi minggu kemarin yang beranggotakan Pipin Dwi Fisra, Fresa Nadila, Aulia Afifah, Suci Hania Putri, Alvin Maulana, Nindi Arini Husna, Andityo Majid Maharjito, dan Cynthia Permatasari. Untuk mempersingkat waktu, kepada pemateri pertama, saya serahkan kepada Pipin Dwi Fisra. Pada Pipin, saya persilakan. Terima kasih, moderator. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan dari minggu lalu. Menghitung titik pesanan ulang dan persediaan independen. Ada 3 cara untuk menghitung titik pesanan ulang. Yang pertama, menghitung reorder point. Reorder point adalah pemesanan kembali barang persediaan, baik bahan baku atau sediaan lainnya sebelum stok di gudang habis. Reorder point menentukan batas minimal persediaan yang ada di gudang. Bila jumlah stok sudah mencapai minimum reorder point, maka pihak perusahaan harus segera melakukan pemesanan kembali. Waktu antara penempatan dan penerimaan pesanan disebut lead waktu atau waktu pengiriman. Bisa beberapa jam atau selama berbulan-bulan. Jadi keputusan kapan harus memesan dinyatakan dalam titik pemesanan ulang atau ROP dengan rumus ROP sama dengan D dikali LT, di mana ROP itu reorder point, D kebutuhan per hari, LT lead time. Pemesanan untuk ROP mengasumsikan bahwa permintaan selama waktu dan lead time sendiri adalah konstan. Saat ini, stok ekstra sering disebut safety stock, maka titik pemesanan ulang dengan safety stock menjadi ROP sama dengan permintaan yang diharapkan selama lead time ditambah persediaan keselamatan. Permintaan per hari diperoleh dengan membagi tahunan permintaan dengan jumlah hari kerja dalam 1 tahun. Dengan rumus, permintaan per hari sama dengan tahunan permintaan dibagi jumlah hari kerja dalam 1 tahun. Cara yang kedua yaitu lead time demand. Lead time demand pada waktu yang dibutuhkan atau direncanakan antara awal dan penyelesaian operasi atau proyek. Lead time merupakan sela waktu yang terjadi antara pemesanan suatu barang sampai barang yang dipesan masuk ke gudang. Pengiriman lead time yang lama tergantung pada tingkat kesulitan barang yang dipesan, jumlah barang yang diminta, serta jarak tempuh pengiriman barang yang memakan lebih banyak waktu. Lead time digunakan di banyak bidang manufaktur maupun jasa, seperti manajemen rantai pasokan, manajemen proyek, manajemen pemasok, perencanaan kebutuhan bahan dan perencanaan kebutuhan perusahaan, pengembangan perangkat lunak, dan bahkan di manajemen sumber daya manusia. Contoh salah satu penerapan lead time pada kasus yaitu toko ingin memasok tas dari Amerika. Jika pesan hari ini dengan jumlah 1.000 buah, supplier membutuhkan 3 hari untuk mengemas barang. Kemudian membutuhkan waktu sekitar 5 hari menuju pelabuhan. Dan butuh waktu 3 minggu untuk sampai di Indonesia. Setelah itu, produk harus melalui pengecekan di bea cukai selama 1 minggu, dan dikirim lewat darat dalam 3 hari hingga akhirnya sampai. Langkah pertama harus memastikan stok souvenir masih mencukupi hingga pemesanan sampai. Dengan begitu, perlu menghitung berapa lama lagi produk sampai ke tangan konsumen dengan cara produk sampai ke barang sama dengan 3 hari ditambah 5 hari, ditambah 21 hari, ditambah 7 hari, ditambah 3 hari, sama dengan 39 hari. Selanjutnya, memastikan persediaan barang cukup untuk 39 hari ke depan dengan mempertimbangkan permintaan pelanggan terhadap barang agar persediaan tidak habis. Terdapat cara untuk menghitung demand, yakni dengan mengalihkan angka lead time dengan rata-rata penjualan per hari. Misalkan menjual 10 tas per hari, maka lead time demand bisnis adalah lead time demand sama dengan lead time dikali rata-rata penjualan per hari, sama dengan 39 dikali 15 rata-rata penjualan per hari, sama dengan 585 hari.
Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, untuk pemateri selanjutnya akan disampaikan oleh Fresa Nadira. Kepada Fresa Nadira, saya silakan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan melanjutkan materi tentang menghitung titik pesanan ulang dan persediaan yang ketiga, yaitu safety stock. Safety stock atau sebagai antisipasi merupakan jumlah barang untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk. Kemungkinan buruk yang bisa terjadi yaitu jumlah permintaan yang tiba-tiba melonjak tajam atau pengiriman barang yang terlalu lama, sehingga bisa menyebabkan toko kehabisan produk. Toko harus melakukan antisipasi setiap kemungkinan terburuk yang bisa terjadi dan berpeluang mengganggu persediaan barang. Faktor tak terduga yang dapat terjadi, maka diperlukan melakukan perhitungan dengan menyediakan safety stock, atau disebut dengan persediaan tambahan. Sehingga perlu dicari berapa persediaan tambahan yang harus disiapkan dengan cara safety stock sama dengan penjualan harian tertinggi dikali lead time terlama dikurang rata-rata penjualan harian dikali rata-rata lead time. Dari data sebelumnya, dikatakan bahwa berhasil menjual tas kurang lebih 15 per hari. Ada kalanya naik signifikasi menjadi 30 tas, sedangkan lead time standar biasanya 39 hari. Apabila terjadi gangguan, maka bisa menjadi 45 hari. Sehingga perhitungan untuk mendapatkan safety stock yaitu safety stock sama dengan 45 dikali 30 dikurang 39 dikali 15. Hasilnya 765 tas, yang artinya toko harus menyiapkan 765 tas sebagai safety stock untuk mengantisipasi hal yang tak terduga. Dengan berhasil perhitungan, sehingga untuk mendapatkan nilai reorder point dengan menjumlahkan lead time, demand, dan safety stock yaitu 585 yang didapat dari angka yang tadi ditambah 765 didapatkan hasil 1350. Maka dapat disimpulkan toko harus membuat pesanan kepada supplier jika sisa tas yang tersedia di gudang sebanyak 13.500 tas. Maka toko dapat memastikan persediaan tas akan cukup sampai pesanan berikutnya sampai. Jika terjadi hal di luar dugaan, toko masih memiliki persediaan yang cukup dengan menyiapkan 765 tas sebagai safety stock. Sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, selanjutnya akan disampaikan oleh Aulia Afifah. Kepada Aulia Afifah, saya silakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan, yaitu menerapkan model kuantitas pesanan produksi. Model kuantitas pesanan produksi adalah teknik kuantitas pesanan ekonomi yang diterapkan pada pesanan produksi. Ini berguna ketika persediaan terus menumpuk dari waktu ke waktu. Model ini dapat diterapkan dalam dua situasi. Yang pertama, ketika persediaan terus mengalir atau menumpuk selama periode waktu setelah pesanan dilakukan. Yang kedua, ketika unit produksi dan dijual secara bersamaan. Model ini menetapkan biaya pemesanan atau pengaturan sama dengan biaya penyimpanan dan penyelesaian untuk ukuran pesanan yang optimal. Rumus yang digunakan adalah Q aksen sama dengan akar 2 kali D kali S per H kali 1 kurang D per P, di mana keterangan rumusnya adalah Q aksen merupakan jumlah barang optimum, D kapital merupakan permintaan tahunan, S merupakan biaya pesanan untuk setiap pesanan, H merupakan biaya penyimpanan untuk setiap pesanan, D merupakan tingkat kebutuhan atau permintaan, dan P merupakan tingkat produksi. Selanjutnya, saya serahkan kepada moderator. Baiklah, untuk pemateri selanjutnya akan disampaikan oleh Suci Hania Putri. Kepada Suci, saya persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya terdapat contoh soal dalam model kuantitas pesanan produksi sebagai berikut. Nathan Manufacturing membuat dan menjual dop khusus untuk pasar purna jual mobil retail. Perkiraan Nathan untuk dop roda kawatnya tahun depan adalah 1.000 unit, dengan permintaan harian rata-rata 4 unit. Namun proses produksinya paling efisien yaitu 8 unit per hari. Jadi perusahaan memproduksi 8 unit per hari tetapi hanya menggunakan 4 unit per hari.
Perusahaan ingin mencari jumlah unit yang optimal per pesanan. Di sini terdapat catatan, yaitu pabrik ini menjadwalkan produksi DOP ini hanya jika diperlukan. Selama 250 hari per tahun, bengkel tersebut beroperasi. Nah, berikut yang diketahui di soal, permintaan tahunan disimbolkan oleh D besar sebesar 1.000 unit, biaya pemasangan disimbolkan oleh S besar sebesar $10, biaya penyimpanan disimbolkan oleh H besar sebesar $0,50 per unit per tahunnya, tingkat produksi harian disimbolkan oleh P kecil sebesar 8 unit setiap hari, dan tingkat permintaan harian disimbolkan oleh D kecil yaitu 4 unit setiap harinya. Next. Nah, di slide ini merupakan jawaban dari soal tersebut. Di sini kita mendapatkan nilai KIP sebesar 282,84 DOP, dapat dibulatkan menjadi 283 DOP. Nah, jadi 283 DOP per pesanan merupakan jumlah unit yang optimal untuk Nathan Manufacturing. Next. Nah, kita dapat mencari nilai D jika D belum diketahui dengan cara D kecil sama dengan D besar dibagi jumlah hari pabrik beroperasi. Nah, pada soal diketahui D besarnya yaitu 1.000 dibagi dengan jumlah hari pabrik beroperasinya yaitu 250 hari dan mendapatkan hasilnya yaitu 4. Nah, kita juga dapat menghitung KIP-nya jika data tahunan tersedia. Saat data tahunan digunakan, dapat menggunakan cara berikut. KIP sama dengan akar 2DS dibagi H besar dikali 1 dikurang tingkat permintaan tahunan dibagi tingkat produksi tahunan. Next. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Selanjutnya adalah menggunakan model diskon kuantitas. Diskon kuantitas adalah penurunan harga yang ditawarkan kepada pembeli grosir untuk merancang mereka untuk membeli dalam jumlah banyak. Jika diskon kuantitas sering ditawarkan, pembeli harus membandingkan potensi keuntungan dari penurunan harga dan pengurangan pesanan. Bagaimana cara menggunakan model diskon kuantitas untuk menghitung rumus EOQ atau Economic Order Quantity? Maksud dan tujuan pembeli adalah memilih diskon kuantitas untuk meminimalkan biaya total, di mana biaya total adalah jumlah dari biaya buku, biaya pemesanan, dan biaya produksi. Biaya persediaan total sama dengan biaya pemesanan ditambah biaya penyimpanan ditambah biaya produk, atau sama dengan D per QS ditambah QH per 2 ditambah PD, di mana Q sama dengan jumlah unit yang dipesan, D sama dengan permintaan tahunan dalam satuan, S sama dengan biaya pemesanan per pesanan, P sama dengan harga per unit, H sama dengan biaya penyimpanan per unit per tahun. Next. Baiklah, selanjutnya akan disampaikan oleh Nindi. Kepada Nindi saya persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan pembahasan tentang model diskon kuantitas. Terlihat di sini contoh soal dari model diskon kuantitas, yaitu suatu perusahaan menghadapi 3 paket penawaran sebagai berikut. Di sini ada paket A, jumlah pembeliannya dari 0 sampai 999 dengan harga per unit 5.000. Terus paket B, jumlah pembelian dari 1.000 sampai 1.999 dengan harga per unit 4.800. Paket C, jumlah pembeliannya 2.000 lebih dengan harga per unit 4.750. Di sini juga diketahui D 5.000 unit dan S dengan harga 49.000 dan I 20%. Untuk mencarinya, tahapan pertama yaitu untuk setiap paket dihitung nilai kuantitinya dengan menggunakan persamaan
Q sama dengan akar 2 DS per IP. H sama dengan IP dalam arti I persentase dari harga per unit. Maka perhitungannya untuk paket A, Q akar dari 2 kali 5.000 dikali 4.900 dibagi 0,2 dikali 5.000 dan dapat hasilnya 700. Untuk paket B, kuantitinya akar dari 2 kali 5.000 dikali 4.900 dibagi 0,2 dikali 4.800 dan hasilnya 714. Untuk paket C, Q-nya akar dari 2.000 kali akar dari 2 dikali 5.000 dikali 4.900 dibagi 0,2 dikali 4.750 dengan hasil 718. Next. Untuk tahapan kedua, jika jumlah pemesanan terlalu rendah, maka harus disesuaikan jumlah pesanan ke atas, yaitu ke jumlah terendah yang memungkinkan diperoleh potongan harga. Pada contoh ini, kuantiti dari paket A 700, kuantiti dari paket B 1000 itu disesuaikan, kuantiti dari paket C 2000 itu juga disesuaikan. Tahapan yang ketiga, dengan menggunakan rumus biaya total persediaan hingga biaya persediaan masing-masing paket bisa menggunakan tabel di bawah ini. Untuk paket A, P-nya 5.000, Q-nya 700, didapat biaya pemesanannya D bagi Q kali S, didapat hasil 350.000. Untuk biaya penyimpanan, Q kali I kali P dibagi 2 didapat hasil 350.000. Untuk biaya produknya, P kali D didapat hasil 25 juta. Untuk biaya total persediaan, biaya pemesanan ditambah biaya penyimpanan ditambah biaya produk didapat hasil 25.700.000. Untuk paket B, dengan diketahui P 4.800 dan kuantitinya 1.000, biaya pemesanan didapat D bagi Q kali S 245.000. Untuk biaya penyimpanannya, Q kali I kali P bagi 2 didapat hasil 480.000. Untuk biaya produk didapat dari P kali D, hasilnya 24 juta. Jadi biaya total persediaannya, biaya pemesanan 2.400 ditambah 480 ditambah 24 juta, hasilnya 24.725.000. Untuk paket C, yang diketahui P-nya 4.750, kuantiti 2.000, jadi biaya pemesanan D bagi Q kali S 122.500. Untuk biaya penyimpanannya, Q kali I kali P bagi 2 didapat hasil 950. Biaya produk didapat hasil 23.750. Jadi total biaya persediaan biaya pemesanan ditambah biaya penyimpanan ditambah biaya produk didapat hasil 24.822.500. Jadi yang biaya total terendah adalah Q dengan 1.000 unit, sehingga paket B yang dipilih karena menghasilkan biaya yang paling optimal. Sekian dari saya kembalikan kepada. Baiklah, untuk pemateri selanjutnya akan disampaikan oleh Cynthia Permatasari. Kepada Cynthia, saya persilakan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan melanjutkan materi mengenai memahami tingkat layanan dan model persediaan probabilistik. Pertama, ada model probabilistik lainnya. Di sini kita perlu menentukan model mana yang akan digunakan untuk 3 situasi. Pertama, ada permintaan bervariasi dan waktu tunggu konstan. Kedua, ada waktu tunggu bervariasi dan permintaan konstan. Yang ketiga, ada permintaan dan waktu tunggunya bervariasi. Dari ketiga model tersebut, mengasumsikan bahwa permintaan dan waktu tunggu adalah variabel-variabel yang independen. Baiklah, kita akan mulai bahas dari situasi pertama, yaitu
permintaan bervariasi dan waktu tunggu konstan. Ketika hanya permintaan yang bervariasi, maka ROP sama dengan rata-rata permintaan harian dikali waktu tunggu dalam hari ditambah Z sigma DLT, di mana sigma DLT merupakan standar deviasi permintaan selama waktu tunggu sama dengan sigma D. Sigma D yaitu standar deviasi permintaan per hari. Next. Berikut contoh soalnya. Rata-rata permintaan harian komputer Lenovo di toko Circuiton adalah 15 unit dengan standar deviasi 5 unit. Waktu tunggunya konstan, yaitu 2 hari. Temukan titik pemesanan ulang apabila pihak manajemen ingin tingkat pelayanannya mencapai 90%, atau misalnya risiko kehabisan persediaan hanya 10% di sepanjang waktu. Berapakah persediaan pengamanannya? Dari soal tersebut dapat diketahui bahwa rata-rata permintaan harian atau terdistribusi normal yaitu sebesar 15. Waktu tunggu dalam hari atau konstan senilai 2. Standar deviasi dari permintaan harian atau sigma D senilai 5. Kemudian ada tingkat pelayanan sebesar 90%. Yang ditanya adalah persediaan pengamanannya. Next. Dapat dijawab yaitu dengan menggunakan rumus ROP. ROP sama dengan 15 unit dikali 2 hari ditambah Z sigma D. Dari rumus tersebut dapat diketahui ROP senilai 39. Jadi persediaan pengamanannya adalah sekitar 9 komputer Lenovo. Next. Yang kedua, ada situasi waktu tunggu bervariasi dan permintaan konstan. Ketika permintaan konstan dan hanya waktu tunggu yang berubah-ubah, maka ROP sama dengan permintaan harian dikali rata-rata waktu tunggu dalam hari ditambah Z dikali permintaan harian dikali sigma LT, yang mana sigma LT sama dengan standar deviasi dari waktu tunggu dalam hari. Next. Yang ketiga, ada permintaan dan waktu tunggunya bervariasi. Ketika permintaan dan waktu tunggunya bervariasi, rumus untuk titik pemesanan ulang menjadi lebih rumit, yaitu ROP sama dengan rata-rata permintaan harian dikali rata-rata waktu tunggu ditambah Z sigma DLT, yang mana sigma D yaitu standar deviasi dari permintaan per hari. Kemudian sigma LT merupakan standar deviasi dari waktu tunggu dalam hari. Dan ada sigma DLT yang merupakan rumus dari akar dari rata-rata waktu tunggu dikali sigma D kuadrat ditambah rata-rata permintaan harian kuadrat dikali sigma LT kuadrat. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Untuk pemateri selanjutnya akan disampaikan oleh Andityo Majid. Kepada Andityo, saya persilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Selanjutnya, metode periode tunggal. Metode periode tunggal itu merupakan sistem untuk memesan barang dengan nilai yang kecil atau tidak memiliki nilai pada akhir periode penjualan atau mudah rusak. Untuk menentukan berapa banyak persediaan yang harus dipesan pada awal periode, pada hal ini merupakan hal yang vital karena persediaan ini tidak dapat digunakan hingga periode berikutnya. Contoh barang persediaan yaitu barang persediaan musiman. Contohnya ada surat kabar, majalah, hiasan bulan Ramadan seperti hiasan ketupat, lalu ada kue-kue untuk bulan Ramadan. Next. Oke, selanjutnya ada rumus yang digunakan yaitu CS dibagi dengan CS plus CO. CS sendiri merupakan biaya kekurangan persediaan jika kita menaksir terlalu rendah, di mana harga jual per unit dikurangi biaya per unit. Selanjutnya ada CO, yaitu biaya kelebihan persediaan. Kita menaksir terlalu tinggi, di mana biaya per unit dikurangi nilai per unit. Next. Langsung saja ke contoh soal.
di mana terdapat kios A dapat menjual 120 surat kabar setiap hari, di mana standar deviasinya 15. Lalu Agus membayar 70 sen untuk masing-masing surat kabar dengan harga jual 1,25. Di mana 30 sennya merupakan piutang yang didapatkan jika surat kabar belum terjual. Lalu, tentukan berapa banyak surat yang harus dipesan setiap hari dan risiko kehabisan persediaan untuk kuantitas tersebut. Pertama, CS sama dengan 1,25 dikurangi dengan 0,70 menghasilkan 0,55. CO 0,70 dikurangi dengan 0,30 menghasilkan 0,40. Dengan pi sama dengan 120 dan standar deviasinya adalah 15. Maka dihasilkan menjadi 0,55 dibagi dengan 0,55 ditambah 0,40 menghasilkan 0,579. Next. Yang B, di sini terdapat suatu diagram di mana menghasilkan tingkat probabilitas dari hasil sebelumnya yaitu 0,579 yang dapat digambarkan berada di bagian sebelah kiri pada tingkat persediaan yang optimal karena Pi sama dengan 120. Selanjutnya diketahui luasnya adalah 0,579 di mana nilai Z sama dengan 0,20, maka tingkat persediaan optimal yaitu 120 salinan ditambah dengan 0,20 dikali dengan standar deviasi yaitu 15 menghasilkan 123 surat kabar. Risiko kehabisan persediaan jika memesan 123 surat kabar setiap hari yaitu tingkat pelayanan 1 dikurangi dengan 0,579 menghasilkan 0,422. Artinya, jika tingkat layanan di bawah 0,50, maka harus memesan paling sedikit dari 120 salinan setiap hari. Next. Yang kedua, yang selanjutnya yang terakhir, yaitu sistem periode tetap. Sistem ini merupakan sistem di mana pesanan persediaan dibuat pada rentang waktu yang teratur. Ada 3 asumsi yang sama dengan seperti sistem kuantitas tetap EOQ dasar. Yang pertama, biaya yang relevan, yaitu ada 2, biaya pemesanan dan biaya penyimpanan. Yang kedua adalah lead time diketahui dan konstan. Yang ketiga, barang bebas antara yang satu dengan yang lainnya. Next. Di sini dipaparkan keuntungan dan kerugian dari sistem periode tetap. Yang keuntungannya yaitu 1. Tidak adanya perhitungan persediaan barang-barang secara fisik setelah sebuah barang diambil. Yang kedua, prosedurnya secara administrasi menyenangkan bila pengendalian persediaan hanya merupakan salah satu dari beberapa tugas yang dimiliki oleh seorang karyawan. Yang ketiga, tepat digunakan bila penjual melakukan kunjungan secara rutin kepada pelanggan. Kerugian yang didapatkan dari sistem ini yaitu tidak adanya perhitungan jumlah persediaan sepanjang periode tinjauan ulang. Maka terdapat kemungkinan terjadinya kekosongan persediaan selama periode tersebut. Berikutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itulah hasil dari diskusi kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.